kalau harga diri yang paling rendah itu adalah pengkhianat. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada sekelompok agen bernama Overwatch yang sedang menjalankan misi penggerebegan ke sebuah rumah tempat perkumpulan orang-orang Rusia, di mana tujuan dari pasukan ini adalah untuk mengambil sebuah harddisk yang entah apa isi dari harddisk tersebut, tapi yang jelas harddisk itu berisi sebuah data-data penting yang sedang dicari oleh mereka. Sebelum masuk ke dalam rumah, dua anggota Overwatch bernama Elise dan Asur terlihat datang dengan berpura-pura menanyakan sebuah alamat rumah. Sementara anggota lain fokus mengamati pergerakan mereka dari jarak kejauhan. Yang setelah pintu dibuka, Asur kemudian langsung melemparkan granat ke dalam rumah dan bergegas melumpuhkan mereka semua. Yang di saat bersamaan muncul anggota lain yang ikut bebeladagan membantu menangkap mereka satu persatu. Dan bisa dilihat jika setiap anggota tim sudah dilengkapi dengan chip pendeteksi jantung, yang jika salah satu dari mereka tewas, maka orang itu akan langsung terdeteksi oleh markas pusat. Sedangkan untuk tim yang bergerak dari jarak jauh dipimpin oleh seorang pria bernama Bishop, juga ada seorang kapten yang memberikan informasi yaitu bernama Silpa, dan dia memantau dari jarak kejauhan. Tidak lama setelah itu, kemudian seorang anggota mulai masuk ke ruangan komputer untuk mengumpulkan harddisk milik orang-orang Rusia. Sedangkan anggota lain sibuk memindai sidik jari guna melacak identitas asal di mana mereka tinggal. Akan tetapi operator markas tanpa sengaja melihat sebuah tanda panas yang bisa diartikan jika itu adalah seseorang yang ada di balik dinding rumah. Yang di saat Elise akan pergi mengeceknya, tiba-tiba ada seseorang yang masih selamat dan menyerang mereka, sehingga salah satu anggota Overwatch harus tewas terkena tembakan di bagian kepala. Dan dikarenakan musuh yang menyerang secara membabi buta, kemudian Bishop mengizinkan semua anggota untuk membunuh mereka satu persatu. Di saat itulah salah satu pemberontak langsung mengaktifkan jebakan gas untuk meledakkan seisi bangunan. Yang selain dapat membunuh para agen, hal itu juga agar semua harddisk bisa dihancurkan tanpa ada satupun yang tersisa. Sehingga pasukan Overwatch langsung pergi dari rumah itu secara bersamaan. Dan tepat setelah kejadian tersebut, salah satu remaja memutuskan untuk melompat dari lantai atas. Dan tidak lama kemudian, Silpa datang dengan berniat melepaskan peluru ke arah babato kepalanya. Namun si pria malah berkata jika Silpa membunuhnya, maka kelompok Overwatch akan musnah di suatu saat nanti. Tepat setelah misi dilakukan, siaran televisi kemudian mulai memperlihatkan berita tentang ledakan di tempat perkumpulan orang-orang Rusia. Yang menurut laporan mereka, ada beberapa korban termasuk salah satunya adalah pemuda berusia 18 tahun yang dibunuh oleh Silpa, di mana orang-orang itu adalah anggota FSB atau lebih tepatnya anggota Badan Intelijen di negara Rusia. Silva, age 7. Singkat cerita, kemudian film berpindah di 16 bulan kemudian, tepatnya di sebuah kota bernama Indokar, di mana kota tersebut adalah kota yang mirip seperti negara Konoha. Dan di situ, Silpa bersama anggota Overwatch kembali mendapatkan tugas mencari bahan kimia bernama cesium yang diselundupkan oleh sekelompok teroris untuk membuat sebuah bom peledak. Namun sesampainya di lokasi penyelundupan, sayangnya tim Overwatch hanya menemukan beberapa senjata ilegal beserta lukisan palsu tanpa adanya petunjuk yang mengarah kepada bahan-bahan cesium, yang bisa saja barang itu menghilang karena telah diambil oleh seseorang. Sehingga untuk mengetahui seberapa bahaya sih bahan cesium itu, dan Silpa menjelaskan kepada semua orang yang ada di kantor kedutaan Amerika Serikat jika sekitar 1,8 kg cesium bubuk saja dapat membuat 6 kota besar hancur dalam kurun waktu sekitar 1 menit. Wow, edan bukan? Yang ternyata bahan dari cesium merupakan bentuk radioaktif atau bahan kimia berbasis baru, dan semua ilmuwan di dunia belum pernah meneliti tentang kandungan
apa yang ada di dalam cesium. Dan jika barang tersebut jatuh ke tangan si Ura, maka saya akan menghancurkan koruptor-koruptor di Indonesia. Very impressive list, John. Sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada seorang aktor Indonesia bernama Iko Uwais. Namun dalam film ini, Iko memainkan peran sebagai Lee Nor, di mana ia datang menyerahkan diri kepada kedutaan Amerika Serikat yang ada di negara Indokar dengan membawa sebuah harddisk berisi informasi tentang lokasi persembunyian cesium. Dan entah siapa sosok dari Lee Nor, tapi dia datang meminta perlindungan agar dibawa menuju negara Amerika Serikat. Tepat setelah Lee dibawa masuk ke dalam gedung kedutaan, kemudian pihak keamanan langsung memeriksa identitasnya yang ternyata Lee adalah seorang mantan tentara Indokar dengan latar belakang jomblo alias hidup sebatang kara yang sama sekali tidak memiliki catatan kriminal di dalam hidupnya. Tidak lama kemudian, Alice datang ke ruangan interogasi dan langsung bebladagan berbicara memakai bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa, "Hey Lee, buka harddisk itu sekarang." Namun Lee malah menjawab, "Jika kalian ingin harddisk itu dibuka, maka bawa saya pergi dari kota Indokar." Dikarenakan Lee sedang diburu oleh pemerintah setempat, yang selain itu, harddisk berisi lokasi persembunyian cesium memiliki kode akses yang sengaja didesain akan hancur secara otomatis dalam kurun waktu sekitar 8 jam. Maka dari itu, kelompok Overwatch harus membawa Lee ke tempat yang lebih aman. Extreme violence. Saya mau keluar dari negara ini. Buka disknya sekarang. Dan agar mereka semakin percaya dengan perkataan Lee, kemudian Lee sengaja memberitahu salah satu lokasi cesium yang ternyata telah diselundupkan dalam sebuah lukisan palsu. Dan untuk kelima lokasi lainnya, Lee berjanji akan memberitahu mereka setelah diantar menuju bandara. Tapi sebelum mereka membawanya ke bandara, tim investigasi yang masih belum percaya dengan perkataan Lee kemudian akan melakukan tes kejujuran menggunakan teknologi canggih, di mana mereka mengancam akan langsung dar-der-dor mengajukan beberapa pertanyaan dan tidak segan-segan akan mengeksekusi Lee jika sampai ketahuan berbohong, apalagi mempermainkan mereka semua. Tidak lama kemudian, seorang menteri keamanan Indokar bernama Excel tiba-tiba datang menuju kedutaan Amerika untuk meminta kepada mereka agar menyerahkan Lee kepada pihak Indokar, di mana Excel datang langsung berdalih jika Lee adalah seseorang tentara korup yang sangat berbahaya. Namun faktanya, Lee dianggap telah mengkhianati negaranya sendiri dikarenakan bahan peledak yang disebut cesium akan diketahui oleh pihak Amerika. Di sisi lain, Silpa yang mendengar kedatangan pihak keamanan Indokar seketika langsung peperongos menantang orang-orang tersebut jika mereka sampai membawa Lee pergi dari kedutaan. Dan kenapa Silpa bisa marah edan seperti itu? Ya, dikarenakan Lee sendiri merupakan aset berharga yang memiliki informasi penting tentang persembunyian bahan-bahan cesium. Kembali kepada Lee yang terlihat dibawa ke sebuah ruangan untuk dilakukan tes kejujuran, di mana dengan mudahnya Lee dapat berhasil menjawab semua pertanyaan tanpa berbohong sedikit pun. Dan yang paling di luar Naila adalah kenapa tangan Lee bergerak seperti ada simbol yang sedang disembunyikan. Dan setelah BIU atau lebih tepatnya Badan Intelijen URA menyelidiki, Lee memiliki kemampuan silat atau jurus-jurus terbang from Indonesia to Mekah, yang mungkin saja pergerakan tangan tersebut adalah meditasi agar pikirannya bisa tenang. Namun di saat bersamaan, dokter datang bersama perawat untuk mengecek keadaan Lee, dan ternyata mereka berdua adalah orang Indonesia yang nyasar nggak tahu jalan pulang. Dan Kalau harga diri yang paling rendah itu adalah pengkhianat. dalam pertarungan tersebut, Lee dengan mudah membunuh kedua dokter gadungan, dan pihak keamanan datang untuk membawa Lee ke ruangan interogasi. Tepat setelah kejadian penyerangan itu, kemudian Silpa mulai semakin yakin jika Lee adalah aset berharga yang harus mereka lindungi, dan dia langsung bergegas menghubungi semua agen Overwatch untuk menjalankan misi pengawalan Lee keluar dari negara Indokar sebelum agen-agen lain datang mengincar nyawanya.
Dikarenakan sebelumnya Lee gagal dibunuh, kemudian terlihat jika semua agen dari Indokar mulai berkumpul mengincar si Mamang Lee yang sekarang dalam perlindungan pasukan Overwatch. Everything could go right, everything could go wrong. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada Bishop yang terlihat sedang mengumpulkan pasukan serta orang-orang yang ahli dalam bidang teknologi, di mana mereka berkumpul untuk menjalankan misi pengawalan Lee menuju bandara Indokar. Dan seperti apa misi ini Bang Ur? Kemudian Bishop menjelaskan kepada semua anggota jika mereka hanya perlu membawa Lee pergi dari gedung kedutaan menuju titik lokasi pesawat yang akan membawanya ke negara Amerika, di mana jarak antara kedua titik itu antara lain adalah 22 mil untuk mereka sampai di titik lokasi tujuan. You're not a witch, are you? Form of patriots. Singkat cerita, misi dilakukan dengan mereka yang akan menempuh perjalanan 22 mil, di mana terlihat jika semua anggota lapangan disuntikan dengan sebuah chip khusus yang dapat mendeteksi jantung. Dan selain itu, teknologi yang digunakan terlihat sangat canggih karena bisa memantau situasi dengan menggunakan satelit. Bahkan anggota yang bertugas di kantor pusat mulai mengacak-ngacak lampu merah serta kamera CCTV di setiap jalan yang sedang mereka lewati, agar tim lapangan tidak terjebak macet saat di dalam perjalanan. Anjing keren. Namun di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba sekelompok motor Mio datang mengejar mereka, di mana kejadian tersebut bersamaan dengan komputer tim pengawas yang mati secara bersamaan, yang hal itu menyebabkan semua pengawas mulai kehilangan komunikasi dalam sesaat. Dan setelah komputer kembali hidup, betapa rewasnya mereka jika rombongan motor itu sebelumnya diam-diam menempelkan sesuatu pada mobil yang sedang mereka kendarai, sehingga inilah yang terjadi. Ya, akibat dari ledakan tersebut membuat 3 orang anggota tim harus tewas. Dan tidak lama kemudian, seorang wanita keluar dari mobil dengan keadaan wajah yang sudah terbakar, sehingga pasukan musuh mulai melancarkan serangan kepada mereka. Sehingga si wanita yang sudah benar-benar tidak memiliki peluang untuk selamat akhirnya mulai mengorbankan dirinya dan meminta kepada Silpa untuk segera pergi melanjutkan misi, yaitu membawa Lee menuju negara Amerika. Setelah berhasil kabur dari serangan musuh, Silpa yang kesal melihat rekan-rekannya gugur, kemudian langsung mengerahkan senjata kepada Lee, dan dia meminta agar segera memberikan kode harddisk kepada pasukan Overwatch. Namun Lee yang tidak gentar oleh ancaman barusan tetap tidak akan memberikan informasi tentang kode cesium kepada Silva. Dan cukup aneh permintaan dari Lee, yaitu antarkan saja saya ke bandara, maka kode cesium akan saya ungkap setelah pesawat lepas landas. Dikarenakan tidak memiliki pilihan ditambah musuh yang terus menyerang, akhirnya Silpa mulai kembali melanjutkan misi. Namun di tengah-tengah perjalanan, jalur menuju bandara sudah tidak aman karena pasukan musuh mulai berdatangan dengan pasukan penuh. Kemudian Bishop meminta kepada Silpa agar bersembunyi di sebuah restoran tempat anak buahnya. Tiba di sana, Silpa, Alice, dan seorang anggota bernama William bergegas menyiapkan amunisi sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah mereka mendapatkan amunisi, muncul Axel bersama pasukan polisi yang sudah siap mengepung restoran tersebut, di mana Silpa yang tidak takut oleh kedatangan mereka kemudian datang mengajak Axel berbicara dan langsung blak-blakan menantang pria itu untuk mengambil Lee dari tangannya. Namun di saat Silpa akan kembali ke restoran, tiba-tiba akibat ledakan itu membuat William terluka parah karena sebuah granat yang disimpan oleh anak buah Axel. Dan secara bersamaan muncul antek-antek Axel yang datang untuk membunuh pasukan Overwatch. Namun di saat mereka akan membunuh Silpa, untungnya Lee datang menolong dan berhasil membunuh kedua agen tersebut.
Singkat cerita, di saat akan kabur menuju bandara, lagi-lagi pasukan Indokar datang menabrakkan mobil kepada mereka, sehingga Bishop yang mengawasi keadaan mereka di kantor pusat kemudian mengarahkan Silpa dan Alice untuk segera bersembunyi ke sebuah gedung apartemen. Sementara William, dia yang sudah tidak bisa berjalan, memutuskan untuk berusaha mengulur waktu agar pasukan musuh tidak bisa pergi menuju bandara. Dan terlihat jika William terus melakukan perlawanan ke arah pasukan lawan, namun sayang dia harus tewas saat itu juga. Kemudian Silpa, Alice, dan Lee mulai masuk ke dalam apartemen dan mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian musuh agar bisa secepat mungkin pergi menuju ke arah bandara yang lokasinya tidak jauh dari apartemen. Akan tetapi mereka harus kembali dihadang oleh pasukan Indokar, dan hal itu pun bersamaan dengan Alice yang tak sengaja berpisah dengan mereka setelah mencoba menyelamatkan seorang bocil yang hampir saja ditembak oleh anak buah si Mamang Axel. Di saat itulah kemudian Silpa meminta kepada Lee agar membantunya membantai pasukan musuh untuk menyelamatkan Alice yang sempat terpisah dari mereka, yang mana posisi Alice saat ini sedang dikepung oleh puluhan antek-antek si Bongsang Axel, dan dengan jurus macan tutul yang dimiliki mereka mulai bebladagan melawan pasukan musuh. Sementara Alice masih bertahan menghadapi seorang pria berbadan kekar, di mana Alice sudah babak belur dan akan dibunuh oleh pria tersebut. Namun beruntung Lee datang menyelamatkan Alice dan kabur meninggalkan apartemen. Singkat cerita, di beberapa saat setelah berhasil kabur, kemudian mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju bandara, di mana dalam perjalanan Axel si manusia kuat lagi-lagi menghadang dan tak ingin Lee dibawa oleh mereka. Tetapi sesampainya di bandara, Lee akhirnya mulai memberitahu kode untuk membuka harddisk yang dimiliki, sehingga tim Overwatch bisa mengetahui lokasi persembunyian Cesium. Namun di saat Lee masuk ke dalam pesawat, disinilah sebuah plot twist yang tak terduga terungkap, di mana setelah Bishop dan para agen pusat memasukkan kode itu, tiba-tiba muncul pasukan misterius yang langsung membantai mereka satu persatu, dikarenakan kode yang baru saja mereka akses adalah sebuah virus yang dapat melacak keberadaan markas rahasia. This was a very simple story. Iya, karena tujuan Lee meminta perlindungan kepada mereka bukan semata-mata ingin kabur dari kota Indokar, melainkan untuk menjebak pasukan Overwatch dengan menukar lokasi persembunyian Cesium. Dan loh, alasannya apa Lee balas dendam Bang Ur? Oke Bor, kalian inget nggak si remaja usia 18 tahun yang dibunuh Silpa di awal film tadi? Nah, ternyata remaja itu adalah anak dari jenderal Rusia yang cukup berkuasa, dan si jenderal yang tidak terima anaknya terbunuh mulai mengutus Lee untuk balas dendam membantai seluruh tim Overwatch, yang mana rencana itu telah dibuat dengan sangat rapi. Mother lost her son and it turns out she was a very... Karena Lee sendiri ternyata adalah seorang agen rangkap 3, atau bisa diartikan yaitu mata-mata yang berpura-pura menjadi agen ganda untuk satu pihak, tapi sebenarnya bekerja untuk pihak lain, alias agen yang bertugas di seluruh dunia, dimana sejak kecil Lee telah terdidik dan dilatih menjadi agen profesional. Namun yang menarik adalah kenapa di saat tes kejujuran mereka sama sekali tidak curiga jika sebenarnya Lee akan melakukan balas dendam. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, jari-jari Lee yang terus bergerak itu merupakan alat meditasi yang berguna melawan kepanikan, kerusuhan, ketakutan, dan alat yang bisa membuat pikiran tenang. Maka tidak heran jika Lee bisa lolos dari mesin kejujuran. Kemudian film ditutup dengan diperlihatkan kepada seluruh agen Overwatch yang tewas terbantai oleh anak buah jenderal Rusia. Begitu pula dengan Alice yang karena ikut mengawal Lee masuk ke dalam pesawat, bisa diartikan jika nyawanya sudah tidak akan terselamatkan.
Sehingga siapa yang sadar jika dirinya sudah dijebak oleh semua permainan Lee, lantas akan melakukan rencana balas dendam dan tidak akan berhenti sampai Lee berhasil dibunuh. Dan film ini pun selesai.